Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan belajar salah satu materi kelas 7, yaitu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut bahasa, iman berarti percaya, sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mewujudkan dengan perbuatan. Jadi, iman mempunyai 3 unsur, yaitu kemantapan hati, ucapan, dan pembuktian dengan tindakan. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh." Yang kedua, makna Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar setiap umat manusia menyebutkan Al-Asmaul Husna dalam berdoa. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki dan menyandang Al-Asmaul Husna. Perhatikan firman Allah dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 24. Asmaul Husna yang pertama adalah Al-Alim. Al-Alim artinya Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui yang tampak maupun yang gaib. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Khabir. Al-Khabir artinya Maha Teliti. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui secara detail segala hal yang diucap dan diperbuat oleh setiap makhluknya. Asmaul Husna yang ketiga adalah As-Sami'. As-Sami' artinya Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar semua hal yang terucap secara lisan maupun yang hanya di dalam hati setiap makhluknya. Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Basir. Al-Basir artinya Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala yang dikerjakan oleh setiap makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperoleh hikmah yang dirasakan dalam hidupnya. Antara lain, yang pertama, senantiasa memelihara lingkungan sehingga kehidupannya dapat berjalan aman, damai, dan tentram. Yang kedua, diberi kemudahan dalam mencapai tujuan hidupnya. Yang ketiga, mengerjakan semua perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi. Yang keempat, hatinya akan menjadi tenang dan tidak gelisah. Yang kelima, tidak akan merasakan kerugian dalam hidupnya. Demikian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa kembali di kelas daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti selanjutnya.